Baiklah, kita lanjut lagi kisi-kisi soal ujian yang nomor 4. Soalnya yaitu, jika tan theta sama dengan 3/4, maka nilai dari cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta adalah. Nah, kita ingat kembali bahwa perbandingan trigonometri itu, tan theta sama dengan depan per samping. Depannya berarti bernilai 3 dan sampingnya bernilai 4. Maka kita tulis di sini depannya, karena ini depannya ya, depan sudut theta itu 3. Samping berarti nilainya 4. Tapi yang dicari apa? Yang dicari adalah nilai R. Nah, kita ingat kembali menggunakan rumus Pitagoras. Ketika ditanya R, maka akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilai X kita berapa? 4 kuadrat. Nilai Y kita 3 kuadrat. Kemudian 4 dikuadratkan dapatlah 16. 3 dikuadratkan dapatlah 9. Maka akar 16 ditambah 9 adalah nilainya akar 25. Maka nilai R-nya yaitu sama dengan 5 ya. Nah, kemudian karena yang ditanya dari soal adalah cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta, maka kita ingat lagi cos theta itu sama dengan samping per miring. Nah, samping kita berapa nilainya? 4. Kita tulis di sini 4. Miring berapa? Miring tadi kita sudah dapat nilainya 5, maka kita tulislah 5 di sini. Oke, untuk cos theta sudah dapat, berarti 4/5. Kita lanjut lagi sin theta. Sin itu sama dengan apa? Depan per miring. Depan kita bernilai berapa? 3. Miring kita bernilai 5. Maka tinggal kita substitusikan nilainya sin theta sama dengan 3/5. Nah, baru kita substitusikan. Cos sudah dapat, kemudian sin juga sudah dapat. Maka tinggal substitusikan nilainya ke cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta ya, cos itu bernilai 4/5. Karena di sini kuadrat, maka kita kuadratkan. Kemudian karena di sini kurang, kita kurangkan juga. Nah, untuk nilai sin berarti 3/5. 3/5 juga kita kuadratkan karena yang ditanya dari soal adalah kuadratnya, ya. Berarti 4 dikuadratkan dapatlah 16. 5 dikuadratkan berarti 25. 3 kuadrat itu sama dengan 9 karena kan 3 dikali 3 kan 9 ya. Kemudian 5 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat berarti sama dengan apa? 5 dikali 5 berarti sama dengan 25. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Berarti 16 dikurang 9 dapatlah 7. 7/25. Jadi gampang bukan? Nah, oke, itu saja. Oke, kita kembali lagi ke kisi-kisi soal yang nomor 5. Soalnya yaitu nilai dari sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45 sama dengan titik-titik. Nah, kita ingat kembali bahwa di konten sebelumnya sudah diketahui bahwa di tabel trigonometri itu ada diketahui nilai sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, kita langsung saja. Nilai sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Karena di sini kuadrat maka dikuadratkan. Ditambah nilai cos 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Karena di sini kuadrat maka juga kita kuadratkan. Nah, kemudian karena di sini kuadrat, 1 dikuadratkan tetap 1. 2 dikuadratkan tetap jadinya 4. Akar 2 dikuadratkan berarti 2 dikali 2 berarti akar 4. Begitu juga dengan nilai cos. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwa akar 4 itu bernilai 2. Karena 2 dikali 2 itu nilainya 4 ya. Maka akar 4 itu bernilai 2. Begitu juga untuk nilai cos. Nah, kemudian kita kalikan lagi. Sebenarnya di sini ada per 1 tapi tidak pernah ditulis ya. Jadi 1 dikali 2, 2. 4 dikali 1, 4. Nanti jangan bingung kalau seandainya jumpa seperti ini, tidak ada penyebutnya, sebenarnya di sini ada per 1 ya. Nah, ya. Ini juga sama, 1 dikali 2, 2. 4 dikali 1, 4. Nah, 2/4 untuk nilai sin, kemudian untuk nilai cos juga 2/4. Masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 dapatlah 1. 4 dibagi 2 dapatlah 2. Ini juga sama ya, berarti 1/2 ditambah dengan 1/2. Nah, kita perhatikan lagi, penyebutnya juga sudah sama. Maka tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 1 nilainya 2. Berarti 2/2 sama dengan 1. Maka nilai dari sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45 itu bernilai 1. Kembali lagi ke kisi-kisi soal ujian semester yang ke-6 ya.
Soalnya yaitu apabila X sama dengan 0, maka nilai dari 3 ditambah 2 cos X derajat sama dengan titik-titik. Nah, karena di sini sudah diketahui nilai X-nya sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan nilai X ini ke persamaannya ya. Samaannya yaitu 3 ditambah 2 cos X derajat. Nah, jadi karena tadi substitusikan nilai X sama dengan 0, jadi kita tinggal menggantikan saja nilai X-nya dengan 0. Nah, kita ingat kembali lagi, lihat lagi di konten YouTube sebelumnya, di tabel trigonometri sudah diketahui bahwa nilai cos 0 itu sama dengan 1. Jadi gampang saja bukan? 3 kita turunkan, 2 juga kita turunkan, cos 0 itu bernilai 1, maka 2 dikali 1, 2. Berarti 2 ditambah 3 nilainya 5. Gampang bukan? Kembali lagi dengan kisi-kisi soal ujian semester yang ke-7. Soalnya yaitu, seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara. Perkirakan ketinggian menara dihitung dari titik A. Gunakan akar 2 sama dengan 1,4 dan akar 3 sama dengan 1,7 jika diperlukan. Jadi ada kalimat di sini jika diperlukan. Nah, kemudian kita ilustrasikan soal cerita ini ke gambar. Nah, tadi karena seorang anak berdiri 20 meter, berarti 20 meter ke sini, tapi 20 meter, kemudian tinggi menaranya yang ditanyakan ya. Nah, jadi yang diketahui berarti sudut tetanya sudah ada 60 derajat, kemudian panjang jarak dari menara ke anak adalah 20 meter, yang ditanya adalah tinggi menara. Nah, kita ingat lagi kembali perbandingan trigonometri. Mengapa kita menggunakan tan theta? Kenapa tidak menggunakan sin atau menggunakan cos theta? Nah, kalau kita menggunakan sin theta, tetanya sudah diketahui ya, sin 60 derajat, berarti sin itu sama dengan apa? Sin sama dengan depan per miring. Nah, depannya ada diketahui, tidak ya, berarti ditanya miringnya ada diketahui dan ada ditanya tidak kan? Maka sudah pastilah salah. Nah, kita coba cos 60 derajat. Cos itu sama dengan apa? Samping per miring. Nah, samping itu nilainya 20, miring ada ditanya, ada diketahui, tidak ada kan? Maka sudah pasti bukanlah cos 60 derajat. Nah, kenapa kita memilih tan 60 derajat? Coba kalau tan itu sama dengan depan per samping. Depan ditanya, samping yang diketahui ya. Tinggal kita substitusikan. Tan 60 derajat itu dari soal sudah diterangkan ya. Berarti akar 3 itu nilainya sama dengan 1,7. Kemudian Y-nya kita masih ditanya, belum didapatkan ya. Kemudian X-nya 20 meter. Kita substitusikan 20 meter, maka cara mudahnya kita tinggal kali silang. Jangan ragu kalau nampak seperti ini, kita buat aja di sini per 1 ya. Maka kita kali silang ya. Y dikali 1, Y 20 dikali dengan 1,7. Kemudian 20 dikali 1,7 itu dapatlah 34 meter. Maka sudah pastilah tinggi menaranya yaitu 34 meter. Oke. Jadi gampang bukan? Nah, oke, cukup itu saja. Dadah.